Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini saya Priyanto Budi Saptono ingin kembali mengisi rubrik Q&A terkait dengan free webinar kami yang diselenggarakan Rabu 15 Agustus. Kok Agustus sih? Belum makan kayak gini nih. Rabu 15 September 2021 ya. Pada kesempatan kali ini ternyata ada sekitar 40-an ya pertanyaan, 45 bahkan, karena memang ada beberapa pertanyaan yang saya jawab detail pada saat free webinar berlangsung, sehingga tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Nah, kita mulai dari pertanyaan Suni ya, Bu Suni nih ya, 10.02. Pak Pri, untuk pembayaran ke TikTok advertising fee apakah masih perlu dipotong? Iya, masih dipotong PPh 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang PPh ya, nggak ada masalah. PPN urusannya dia sebagai wapu, betul. Pak Suryadi Adi, siang Pak, mau tanya soal hibah. Orang tua hibah ke anaknya bangunan rumah toko usaha. Toko usaha ini dipakai ortu untuk usaha dagang, lalu dihibahkan ke anak untuk meneruskan usaha dagang. Dari KPW tidak menerbitkan SKP untuk kedua pengalihan bangunan dengan alasan bahwa hibah itu sudah hubungan usaha. Nah, ini penafsiran Pak. Kalau saya melihat ini, orang tua hibahkan ke anaknya bangunan rumah toko usaha ini dipakai orang tua untuk usaha dagang, lalu dihibahkan ke anak untuk meneruskan. Nah, ini jadi Pak Suryadi Adi, kita harus menerjemahkan hubungan usaha sesuai dengan pasal 8 PP 94 2010. Hubungan usaha ini juga diatur di penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf A. Jadi hubungan usaha posisinya adalah pemasok dengan yang dipasok gitu. Ini terus terang banyak teman-teman DJP menafsirkannya ya kayak gini nih. Jadi ini kita harus lihat dulu, hubungan usahanya punya konteks begini. Bapaknya memasok barang ke anaknya, jadi anak sebagai customer, atau kebalikannya. Kalau ini enggak ada hubungan usaha gitu. Nah, jadi memang ya inilah yang repot ya. Jadi ketika teman-teman DJP menafsirkannya, memang perlu ada duduk bareng gitu. Tunjukin ya, yang pernah saya ini tunjukin di penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf A ya, angka 2 Undang-Undang PPh. Tunjukin pula pasal 8 ya, mulai ayat 2 di situ. Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4 itu silahkan sampaikan ke teman-teman DJP. Ini pasal 8 PP 94 2010. Jungto PP 9 2021. Demikian Pak Suryadi. Saya melihat ini bukan objek pajak, karena bapak dan anak harus ada hubungan pemasok dengan yang dipasok gitu. Terserah siapa yang masuk, siapa yang dipasok. Demikian. Bu Ika Francisca, Pak, izin bertanya bagaimana perlakuan pajak untuk hadiah angpau yang diterima saat pernikahan. Kalau dari sisi siapa? Dari sisi penerima, ya ini bisa masuk kategori hibah. Ya kalau nggak ada hubungan usaha ya berarti non objek pajak. Tuh. Ya. Cuman ontar dulu, ini yang ngasih siapa? Yang ngasih teman itu objek pajak gitu. Jadi yang ngasih objek pajak ini kaitannya dengan hibah ya. Sumbangan sama, bantuan sumbangan itu konteksnya di situ. Ini merupakan penghasilan objek pajak di situ. Baik. Bu Michelle Magdalena, selamat pagi Pak. Untuk pembelian domain contoh aa.com apakah perlu dipotong? Kalau pembelian domain enggak. Jadi gini Bu Bapak ya. Ini yang sering kali saya mendapati kita enggak memahami di balik pasal 23 itu apa. Pasal 23 itu kan menggunakan skema withholding tax system. Kalau bahasa teorinya itu scheduler taxation system. Jadi artinya pengenaan pajak dilihat dari sisi pemberi penghasilan. Dengan demikian, objeknya harus didetilkan, harus spesifik tuh objeknya. Kalau objeknya A, B, C, D, ya sudah A, B, C, D aja. Berarti E, F nggak masuk. Jadi kita harus melihat dulu nih,
objeknya ya, objek dari pasal 23 itu apa? Itu ada turunannya di PMK 141. Jadi kalau ibu bapak melihat kayak gini, ya kita harus membaca PMK 141 2015. Ada nggak di situ? Jadi di situ kan apa? Terkait dengan passive income dan jasa. Bunga dividen royalti ada di undang-undangnya di pasal 23. Sementara jasa ya sudah dirinci jasa, tapi kemudian situ kan ada jasa konsultan ya. Jadi kalau ini pembelian domain nggak masuk karena bukan pemberian jasa. Demikian ya, Bu Michelle. Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pri, izin bertanya, saat ini ahli waris mengajukan penghapusan PPOP orang tuanya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan deposito tahun 2012 yang belum dilaporkan di SPT PPOP tahun 2018. Deposito tersebut telah dicairkan oleh BP sendiri tahun 2019. BP meninggal tahun 2020. Sumber penghasilan deposito tersebut tidak diketahui oleh ahli waris, sehingga Fiskus menagih agar PPh pas final. Pas final tuh nggak pas. Nah sekarang, ini pas final tuh harus ngelihat di 2015. Segera dibayar, pihak ahli waris keberatan untuk membayar karena deposito telah dicairkan atas nama ini. Solusinya harus tahu dulu. Ini terus terang solusinya harus tahu dulu. Orang tua ini sudah melaporkan, ini ahli waris mengajukan penghapusan yang belum dilaporkan di SPTOP tahun 2000. Ya kalau belum dilaporkan di SPTOP itu nanti memang bukan pas final. Nah sekarang duitnya dari mana gitu? Ya kita harus tahu duitnya dari mana. Kalau ternyata duitnya berasal dari tahun 2015 atau sebelumnya, nah situ pas finalnya di situ. Itu ibu bapak ya, Pak Sutrisno, pas final di sini ya. Solusinya gimana? Solusinya memang solusi paling gampang ngikutin kantor pajak, bayar. Cuman kalau nggak mau ya keberatan ya berarti harus cek dulu. Nanti kalaupun nanti diperiksa misalkan pencabutan NPWP diperiksa, nah ini otomatis akan masalah pembuktian. Artinya deposito 2018 itu harus bisa ditelusuri asalnya dari mana, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa harta ya penghasilan yang berasal dari deposito sudah dilaporkan di dalam SPTOP belum gitu. Itu kata kuncinya Pak Sutrisno ya. Oke, demikian. Pak Tubagus Muhammad Daruri. Pasal 4 ayat 3 ada kata sepanjang tidak ada hubungan, jadi multitafsir. Bagaimana bila suatu perusahaan mengubah yayasan rumah sakitnya untuk umum dan karya menjadi sebuah PT, dan harta yang dimiliki perusahaan tersebut terkait dengan misalnya lahan perusahaan di tempat didikan dibahkan Pak. Nah ini harus nggak bisa, namanya merubah yayasan menjadi PT itu nggak bisa. Kenapa? Kalau yayasan ini kalau dibubarkan, asetnya harus jadi milik negara atau digabungkan dengan yayasan lain. Ini tunduk pada undang-undang yayasan. Kecuali yayasan ini membentuk PT. Nah, di situ nanti setoran saham. Nah, ini kalimat Pak Daruri ini yang perlu artinya perlu dicermati di situ. Bila suatu perusahaan merubah yayasan rumah sakitnya menjadi sebuah PT itu nggak bisa. PT didirikan ya PT, yayasan. Kalau yayasan dibubarin, yayasan ini asetnya nanti akan dihibahkan ke yayasan yang lain karena itu udah milik sosial. Nggak bisa ditarik oleh pendiri, itu nggak bisa. Nah ini yang seringkali digampangkan gitu ya. Cara yang paling gampang adalah yayasan ini tetap ada, dia mendirikan PT. PT bergerak di bidang rumah sakit. Yayasan ini setor saham 25% dari saham PT. Jadi saham PT-nya 100 miliar, ini 25 miliar. Kasarannya begitu. Nah, jadi di situ bukan hibah, Pak. Nah, ini yayasan nggak boleh hibah ke PT itu nggak boleh. Kalau ruslah ya, tukar guling bisa. Nah, ini berarti Pak Daruri ya, Pak Doruri gitu ya kalau bahasa ini ya. Pak Doruri ya. Ini harus cek juga undang-undang yayasan, Pak. Nggak bisa itu hibah yayasan harta dari yayasan ke perusahaan. Apalagi istilah merubah yayasan menjadi PT nggak bisa. Bapak harus cek lagi undang-undang yayasannya. Pak Andiwi, selamat pagi Pak Presiden bertanya, apakah PT wajib membagikan dividen setelah tergantung pemegang saham. Bapak bisa cek dan rujuk ke undang-undang perseroan terbatas di situ ya.
Bu Eliana Santoso, Pak Pri, kalau S Dirjen keliru, apakah bisa dibatalkan atau dihapus? Ya, ya, S Dirjen keliru nggak ada masalah. Namanya juga itu penegasan dan penafsiran internal DJP, nggak perlu dibatalkan karena itu bukan peraturan. Jadi nggak bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara di pengadilan. Itu hanya guideline internal. Nah, supaya jadi terkait S473 supaya tidak menjadi patokan kawan-kawan pajak, ya kita pakai PP 94 2010 yang pasal 8 itu. Jadi pakai PP 94 2010. Ya nggak masalah, pakai itu nggak masalah. Cuman kan itu bukan domain objek sengketa tata usaha negara. Nah demikian ya Pak Bu Eliana Santoso. Pak Yufrizal, perusahaan freight punya customer yang menyerahkan jasanya ke perusahaan freight and freight tersebut menyewa kapal di perusahaan. Bagaimana tarif pajak? Ya, tarif pajak antara perusahaan freight dengan perusahaan pelayaran. Sebentar. Ini singkatan jadi sering. Perusahaan freight itu menyewa kapal ya. Nyewa kapal berarti 1,2 pajaknya. Ya, 1,2% PPh-nya. PPN-nya karena sewa berarti 10%. Demikian. Bu Ika Francisca. Pak izin bertanya, bagaimana dengan ketentuan PMK 90 yang menyebutkan bahwa harta hibah dicatat oleh penerima sebagai harga pasar sepanjang si pemberi tidak wajib pembukuan. Hal ini menjadi tidak konsisten dengan PMK yang menyebutkan syarat dengan buku. Saya lebih cenderung, jadi ini ya juga saya sering temukan ya, kita jangan lihat PMK-nya kalau ternyata ada undang-undangnya. Pasal 10 ayat 4 itu jelas. Kalau ternyata objek berarti pakai nilai pasar. Itu. Kalau ternyata nilai non objek pakai nilai buku, itu aja Bu. Jadi Ibu harus cek lagi nih pas PMK 90, PMK 245 dengan ketentuan di atasnya. Ya. Kaidah yang saya pakai adalah lex superiori derogat legi inferiori. Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang di bawahnya. Itu. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya Bu Helianawati Sutikno. Pak Pri tolong tanya, kalau anak bekerja di perusahaan ortu perorangan, ortu punya ruko akan dibahan ke anak. Nah, ini ada hubungan pekerjaan ini. Ya, anak bekerja di ortu, ada hubungan pekerjaan. Ya, kalau hibah menjadi objek pajak. Caranya apa? Ya, anak supaya kerja tempat lain dulu. Ya, jadi jangan kerja sama ortu. Oke, gitu ya. Pak Hasan Yusuf bertanya, contoh kasus hibah saham tadi. Menurut DJP hibah saham dari bapak ke anak bukan objek karena dianggap ada hubungan usaha. Kalau kondisi menjadi dua transaksi gimana? Bapak hibah uang tunai ke anak terlebih dahulu, anak transaksi pembelian saham, bapak apakah langsung apa? Ya ada hibah. Ini sebetulnya kan masalahnya kembali Pak Hasan ya. Bapak hibah harta ya DJP mengatakan karena pakai surat dirjen. Sementara kan kasus yang saya tangani ini bukan objek. Jadi kembali lagi, kadang-kadang kita terpaku DJP kayak gini. Ya emang risikonya adalah kita akan dispute dengan teman-teman kantor pajak karena teman-teman kantor pajak berpatokan pada surat dirjen pajak tadi. Ya 473 2015. Nah, kalaupun transaksi diubah, hibah uang sama aja. Hibah uang nanti juga konteksnya ada hubungan pekerjaan, usaha, kepemilikan, penguasaan enggak. Kalau nggak ada non objek. Jadi mau hibah saham, mau hibah harta sama aja. Ya karena memang nature ini sebenarnya non objek pajak dengan pertimbangan tadi. Ya, tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan kepemilikan, tidak ada hubungan penguasaan, tidak ada hubungan pekerjaan. Jadi yang dilihat itu Ibu Bapak, itu adalah pemberi hibah dan penerima, bukan tempat kerjanya itu sama-sama gitu. Oke ya, demikian. Pak Petrus 1035, Pak Pri mau tanya mengenai mas kawin. Apakah sebenarnya objek pajak? Saya kalau tanya ini bingung ya. Mas kawin itu objek pajak.
bagi siapa, pajak apa gitu. Sudah dilaporkan di SPT, mau koreksi pemeriksa dianggap sebagai penghasilan lain. Mas kawin kan dari suami, dari ya memang jadi ketika ngasih kemudian itu kan jadi milik, tanda kutip kan milik suami juga gitu. Artinya harta kan ngasih ke istri. Kemudian suami istri kan berarti otomatis menjadi, ya suami istri ini cowok cewek nikah ngasih mas kawin, berarti kan menjadi milik bersama, milik suami juga secara panjang. Karena apa? Ya karena suami istri kalau di pasal 8 itu satu kesatuan hukum. Meskipun memang kalau bahasa kitanya milik istri ya istri gitu, nggak bisa kalau dari bahasa pajak. Bahasa pajaknya ya kalau sudah ngasih kan belum nikah, kasih mas kawin. Mas kawin kan berarti pas akad itu berarti apa? Nanti dilaporkannya yang di suami juga. Itu ya. Jadi sebenarnya bukan objek pajak. Ya bukan penghasilan juga. Pas ngasih tapi kan kemudian menjadi milik sendiri juga. Ya, demikian Pak Petrus ya. Pak Agus, mohon izin bertanya, Pak. PT ABC melakukan transaksi penjualan via GoFood, GrabFood. Penjualan tersebut didata oleh PT ABC. Hanya saja transaksi dengan pihak tersebut dilakukan atas nama pribadi pemilik. Sehingga transaksi tersebut PT ABC belum melakukan pemotongan Februari 3 karena GoFood tidak mau dipotong atas transaksi dengan pribadi. Bagaimana solusi atasnya? Nah, solusinya dibenerin dulu Pak Agus. Sebenarnya yang bertransaksi itu siapa gitu? Para pihaknya siapa? Ini kan ambigu ya. Transaksi dengan pihak GoFood tersebut atas nama pribadi, berarti pribadi yang bertransaksi. Nah, ini kan salahnya adalah yang bertransaksi PT ABC tapi individu. Balikin dulu, sebenarnya yang bertransaksi apa? Ya benar, GoFood benar. Nggak mau dipotong karena para pihak di dalam dalam transaksi itu adalah GoFood, GrabFood sama orang pribadi. Jadi hukum perdatanya dibenerin dulu Pak. Ini kan informasi Bapak ambigu. Yang melakukan transaksi PT ABC, tapi kenyataannya yang ini pemilik. Ya berarti pemilik. Solusinya benerin dulu. Nah, kalau misalkan PT ABC mendaftarkan nama PT-nya sendiri ke Grab, apakah transaksi sebenarnya nggak bisa? Nggak bisa. Kembali ke hukum kesepakatan. Kalau Bapak cerita kayak gini, ya berarti ke pemilik. Awalnya pemilik. Itu. Jadi penting ini. Karena apa? Subjek hukumnya beda. Antara pribadi dengan PT itu subjek hukum beda. Demikian Pak Gus ya. Ya. Pak Lutfi. Pagi Pak Pri izin bertanya. Apabila BP terdaftar pada KPP Madya secara jabatan, jika pindah fungsi apakah hanya dapat mengajukan perubahan data alamat? Kalau di Madya secara jabatan, jika pindah domisili tetap lapor aja ke Madya. Jadi penentuan dan penetapan KWP di Madya itu pakai SK Dirjen. Ya, mau pindah kemana tinggal lapor aja, ya berarti tetap di Madya. Demikian. Pak Arifin. Izin bertanya Pak Pri, uang dari hasil penjualan rumah apakah dikenakan pajak? Yang dikenakan pajak bukan uangnya Pak, penjualan rumahnya. Itu karena apa? Penghasilan. Kalau kena pajak perhitungannya sebelum dibagi atau setelah dibagi. Kena pajaknya dari gross Pak, PPh-nya 2,5%, ya. Berarti yang 2,5%. Nah kalau PPN kita lihat di sini, karena Bapak nggak jelas, nggak detail ya. Nah itu saya nggak bisa jawab. Dikarenakan ini adalah rumah usaha orang tua dan amanahnya disuruh dijual. Ya sudah. Berarti misalkan orang anak dapat warisan jual rumah, ini kalau saya membaca ini berarti sudah jadi warisan, berarti sudah milik anak. Nah ini saya kok pertanyaan Pak Arifin, nah sering kali terus terang saya mohon maaf Ibu Bapak ya. Ketika Bapak Ibu bertanyanya agak ambigu, saya nggak bisa jawab karena ini membingungkan. Kalau ngomong warisan orang tua, berarti memang sudah diwariskan. Tapi kok tiba-tiba jual gitu. Bayangan saya berarti belum diwariskan. Nanti duitnya dibagi kan begitu. Yang jelas jual rumah kena PPh 2,5%. Untuk PPN saya melihat enggak. Demikian Pak Arifin ya. Cuman saya agak nih, kalau dijual berarti nanti akte bersama.
tanda tangan, baru duitnya dibagi waris. Nah, itu yang warisannya bukan rumah, warisannya itu uang. Bu Heni Setiani, siang Pak, mau tanya soal surat kuasa. Kemarin kok saya disuruh pakai surat kuasa ya untuk ambil berkas. Ya surat kuasa ini karena ini sebenarnya ceritanya adalah untuk urusan PT itu yang mewakili sebetulnya adalah direksi. Dasar hukumnya mana? Pasal 103 Undang-Undang PT. Jadi Bu Heni bisa cek ya, pasal 103 Undang-Undang PT yang mewakili PT itu direksi. Sehingga kalau ada orang lain yang melaksanakan untuk bertindak untuk dan atas nama PT, memang harus ada kuasa dari direksi. Terlepas itu pegawainya. Demikian. Jadi harus melihat ke kaidah hukumnya. Kemudian Pak Niko, pagi Pak Pri, izin bertanya, perihal kuasa penunjukan kekaryaan, apakah bisa kalian mewakili perusahaan dalam grupnya? Enggak bisa, yang bisa mewakili adalah direksi. Jadi secara teknis karyawan terhadap PTA, namun PTA memiliki kepemilikan di PTB atau semacam. Jadi apakah bisa kalian menjadi kuasa di B? Kuasa itu harus ada surat kuasa, pasal 103 Undang-Undang PT. Jadi yang memberi kuasa direksi. Ya. Nah, kalau misalkan kuasa khusus pajak, itu memang ada ketentuan khusus pasal 32, ya, harus memahami perpajakan. Terus ada bukti brevetnya ini. Oke ya, Pak Niko. Bu Nunu Novianti, selamat siang, happy birthday webinar, terima kasih Bu. Izin bertanya Pak Pri, kami ada kasus pajak yang sudah masuk ke MA. Adapun yang diangkat adalah untuk faktur tahun pajak 2008 dan ada pemeriksaan di 2016. Kemudian kami mengajukan banding dan sudah sampai MA. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Apa kami harus mendatangi MA terkait dengan hal ini dan meminta penjelasan untuk nunggu aja Bu kalau di MA karena memang nggak ada ketentuan kapan harus ini ya. Cek terus itu di di website MA. Nah, buat surat juga nih, buat surat resmi dan harus ada lampirannya. Karena ketika kami coba masukkan nomor penghasilan tidak muncul. Nah, coba di situ tertulis dulu. Jadi jangan lisan. Tertulis dulu nanti ke sekretariat MA nanti bisa dicek lagi. Kemudian Pak Dimas Barakah ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Pri, vendor dari Belanda punya NPWP tidak PKP. Vendor dari Belanda punya NPWP memberikan jasa ke WPDN. Apakah kita bayar PPN? Ya, wajib. Karena nah ini ya memang ya seringkali kita dapati ya kalau tidak pegang konsepnya, ini sebenarnya sederhana. Sederhananya apa? PPN JLN kan berarti destination principle-nya di Indonesia berarti memang store PPN sendiri. Baik itu Ibu Bapak, ini jilid part 1 ya dari Q&A terkait dengan free webinar yang kami selenggarakan tanggal 15 September lalu. Tunggu part 2 dari free webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.